عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا هادي له من يهد الله فلا مضل له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Lihat Ustadz Rocky Gerung berceramah, menafsirkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Membuat kita tertawa terbahak-bahak, tertawa terbihik-bihik, tertawa terbuhuk-buhuk, tertawa terbehek-behek, tertawa terbohok-bohok. Memang sangat menunjukkan, Mas Bro. Orang yang katanya Kristen bukan, Buddha bukan, Hindu bukan, Islam bukan, Konghucu bukan. Dia ini ateis, tidak punya agama. Tahu-tahu muncul jadi ustadz menafsirkan satu ayat dalam Al-Quran. Mungkin sekarang gelar Profesor Rocky Gerung sebagai ahli filsafat galaku. Udah galaku. Dia mencoba mencari peruntungan. Mudah-mudahan bisa kayak si Sugiknur yang dulu jadi jualan softtek, kini jadi Kiai Haji Sugiknur. Dengan menafsirkan Al-Quran asal-asalan, abal-abal, saenae dewe, sakumahasia, jancuk. Banyak juga pendukung yang mengikutinya. Si Rocky Gerung pengen kayak Sugiknur, akhirnya dia mencoba beralih profesi, ingin menjadi Kiai Haji Rocky Gerung. Sugiknur dengan segala ketololannya, nafsin Al-Quran acakadut, buyaka, amburadul, acak-acakan, keblinger, bisa laku, bisa kaya. Rocky Gerung mau nyoba. Menafsirkan ayat Al-Quran gak susah, gak gampang, bro. Yang pertama itu, ya kalian harus baca dulu Al-Quran dalam bentuk bahasa Al-Quran. Dibacakan huruf Arabnya, kalau perlu dingajikan, dikurokan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر
وما يذكر إلا Sadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Al-Qur'annya sudah saya baca. Dengan tajwid, dengan qiraat. Kadang kalau seorang ustaz memang harus begitu, Mas Bro. Membaca Al-Qur'an dalam level tertinggi. Si Rocky Gerung ini sudah bisa baca Al-Qur'an atau belum? Belum. Ya, harus belajar dulu kalau mau jadi ustaz. Lalu bacakan, Mas Bro, arti dalam bentuk terjemahannya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Orang-orang yang cerdas otaknya, cerdas akhlaknya. Ini ayat hampir sama dengan surat Al-Imran 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab itu orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas otaknya, cerdas akhlaknya. Si Rocky Gerung dalam menafsirkan Al-Quran ngacapu. Sudah enggak dibacakan Al-Qurannya, terjemahannya salah, tafsirannya juga sangat salah. Aduh, Rocky. Udah gak laku jadi profesor, kini pengen jadi ustaz, pengen jadi kiai. Capek deh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dia kehendaki. Hikmah ini sebuah kemampuan, sebuah kelebihan yang diberikan kepada orang-orang tertentu, sehingga dia mampu membaca tanda-tanda yang ada di alam, yang terjadi di waktu siang dan di waktu malam. Tanda-tanda yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemampuan membaca ini, kemampuan menyelidiki ini, kemampuan mengamati ini, kemampuan meneliti ini, akan berujung kepada sebuah kesimpulan, melahirkan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia yang merupakan solusi dari semua tanda tanya yang ada di alam. Orang yang diberi hikmah, kelebihan membaca tanda-tanda alam ini, dia ini mampu menjawab semua pertanyaan manusia. Dia ini mampu memberikan solusi terhadap semua masalah yang dialami oleh manusia. Inilah orang-orang yang diberi hikmah. Dengan akalnya, dia mampu melakukan pengamatan. Dengan akalnya, dia mampu melakukan penelitian. Dengan akalnya, dia mampu membongkar semua rahasia yang ada di alam ini. Dengan akalnya, dia mampu memberikan jawaban terhadap semua tanda tanya yang ditanyakan oleh manusia. Inilah ulul albab, orang yang cerdas otaknya dan cerdas akhlaknya, karena dia memiliki ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cuma-cuma. Tidak semua orang bisa seperti ini, hanya orang-orang yang terpilih yang Allah berikan ilmu hikmah ini. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Al-Quran ini aku wariskan kepada hamba-hambaku yang terpilih. Kata Allah, yang kupilih di antara mereka.
yang kupilih di antara manusia, yang kupilih di antara umat Islam. Tidak semua umat Islam diberikan warisan berupa Al-Quran. Maksudnya, Allah memberikan ilmu hikmah kepada manusia yang terpilih, kepada umat Islam yang terpilih. Siapakah mereka? Mereka itulah orang-orang yang jujur hatinya, jujur pemikirannya, jujur lisannya, jujur perbuatannya. Hatinya dipercaya oleh Allah, pemikirannya dipercaya oleh Allah, lisannya dipercaya oleh Allah, perbuatannya dipercaya dan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberikan ilmu hikmah untuk melogikakan Al-Quran ke hadapan manusia, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini diturunkan pada waktu bulan Ramadan. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, berisi 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Berangsur-angsur di Mekah dan di Madinah. Sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Di dalamnya juga ada penjelas-penjelas terhadap petunjuk itu. Dan Al-Quran ini merupakan pembeda. Bisa menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Orang-orang yang punya ilmu hikmah inilah yang bisa membongkar rahasia Al-Quran dan rahasia alam semesta. Jadi orang-orang yang terpilih, Mas. Terpilih oleh siapa? Terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau manusia-manusia pembohong, tidak terpercaya, anjing-anjingnya khilafah, anjing-anjingnya Orde Baru, anjing-anjingnya Cikeas, anjing-anjingnya Kalah, anjing-anjingnya Bakri, anjing-anjingnya TV1, anjing-anjingnya MUI, gak mungkin terpilih menjadi orang-orang yang diberikan ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati mereka itu dusta, pemikiran mereka itu dusta, lisan mereka itu dusta, perbuatan mereka itu dusta. Hati mereka itu munafik, pemikiran mereka itu munafik, lisan mereka itu munafik, perbuatan mereka itu munafik. Mereka tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka hanya iyyaka na'budu wa cendana nasta'in, iyyaka na'budu wa Cikeas nasta'in, iyyaka na'budu wa Bakri nasta'in, iyyaka na'budu wa Kalah nasta'in, iyyaka na'budu wa setan nasta'in, iyyaka na'budu wa iblis nasta'in, iyyaka na'budu wa duit nasta'in. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai tujuan mereka. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka menghambakan diri kepada Bakri, Cikeas, Cendana, Kalah, TV1. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang-orang munafik seperti ini tidak akan mungkin diberikan ilmu hikmah oleh Allah. Tidak mungkin diwariskan Al-Quran oleh Allah. Orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik yang hendak menipu Allah dengan hati mereka, yang hendak menipu Allah dengan pemikiran mereka, yang hendak menipu Allah dengan lisan mereka, yang hendak menipu Allah dengan perbuatan mereka, yang hendak menipu Allah dengan penampilan mereka. Allah akan balas tipuan mereka. Allah akan hancurkan mereka. Allah akan azab mereka dengan azab yang sangat gede. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka ada penyakit. Allah tambahkan penyakitnya sebagai azab yang sangat pedih. Karena mereka berdusta, tidak dipercaya oleh Allah. Hati mereka tidak dipercaya oleh Allah. Lisan mereka tidak dipercaya oleh Allah. Pemikiran mereka tidak dipercaya oleh Allah. Perbuatan mereka tidak dipercaya oleh Allah. Wallahi a'lamu bi'a'daikum. Allah sangat tahu siapa musuh-musuh orang-orang beriman. Allah sangat tahu siapa musuh-musuh Allah. Malik yaumil, Allah lah yang merajai hari pembalasan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini arti ilmu hikmah. Jadi kalau Rocky Gerung mau membongkar Al-Quran, mau menafsirkan Al-Quran, sah-sah saja. Kok ya dibaca dulu Al-Quran. Sudah dibaca Al-Quran, baca terjemahannya, lalu silakan tafsirkan. Kalau baca aja belum bisa, terjemahannya tidak disebutkan, ketika didengarkan tafsirannya acak-acakan, itu sama saja monyet
Tahu monyet, Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda ini sebangsa setanah air. Tahu monyet? Monyet disuruh melukis. Insya Allah tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang sangat baik. Atau misalkan orang yang nggak bisa ngelukis, disuruh melukis wajah seorang wanita yang cantik. Tahu hasilnya akan seperti apa? Orang yang nggak bisa ngelukis disuruh melukis seorang wanita yang sangat cantik. Karena dia tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Yang jadi bukan gambar wanita cantik, tetapi monyet. Jadi si Rocky Gerung ini ya seperti itu. Akhirnya menjadi bahan tertawaan, dibully, diledek, dicemooh. Karena memang innahu kana zaluman jahula. Manusia yang bodoh dan zalim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.